bawah, dan selaku pendamping juga di Kecamatan Boyo. Jadi hari ini kita melakukan pertemuan P2K2 atau pertemuan kelompok yang kedua nanti yang artinya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di P2K2 itu ada beberapa modul kebetulan yang saya bawa sekarang itu adalah modul bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar, artinya sudah pernah memberi pelajaran itu dari teman-teman yang mungkin dari pendamping lain cara menjadi orang tua yang lebih baik itu sudah pernah lebih belum? Belum pernah Jadi saya jelaskan sedikit menjadi orang tua lebih baik atau memahami perilaku anak usia dini dengan cara ada empat sesi Bu. Sesi pertama itu menjadi orang tua lebih baik. Nomor 2, memahami perkembangan dan perilaku anak. Nomor 3, memahami cara anak usia dini belajar. Keempat, membantu anak sukses di sekolah. Kalau yang bahas Buki, kalau saya bahas ini keempat ini rasanya waktunya tidak cukup ya. Jadi saya hanya bahas satu sesi saja, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, kira-kira kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ada yang bisa bantu saya jawab nih? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Nah, coba silakan Bu ya. Ada lagi yang lain? Kenapa kita harus menjadi orang tua lebih baik? Kira-kira ada balik? Agar masa depan baik. Agar masa depan anaknya baik. Terima kasih Bu sudah memberikan bagaimana kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Baik ibu-ibu, untuk menjadi orang tua lebih baik itu ada beberapa langkah itu. Kita harus mengingat hal-hal yang baik kan begitu, agar kita terkenang hal-hal yang baik seperti itu. Jadi sekarang kita ada game Bu. Ya Bapak Ibu bisa bagaimana sih cara mengingat atau hal baik atau hal buruk. Jadi sekarang kita bentuk dua kelompok. Jadi ibu yang di sini kelompok 1 ceritanya yang di sini kelompok 2. Jadi yang kelompok 1 coba ingat perilaku anak mungkin ya, hal yang baik-baik aja yang bisa membuat kita bahagia. Coba diingatnya. Untuk yang kelompok 2 coba diingat hal yang paling bikin ibu kesel atau bikin ibu itu kerenetan sama anak apa saja. Bisa diingat kita bisa mengingat ingat umur seperti itu. Nah sekarang katanya ke kelompok 1. Dari ibu-ibu ini kira-kira siapa yang mau mengutarakan hal yang baik, ingatan baik tentang anak? Silakan. Patuh kalau disuruh taat pada orang tua. Taat pada orang tua, berarti saat anak ibu itu taat sama ibu ya, sama bapaknya, mau disuruh apa mau gitu ya. Ingat, terima kasih Bu. Ada lagi? Mungkin yang baik-baik, tapi malah kira-kira Rajin belajar. ya pada saat anak itu rajin belajar, otomatis orang tua itu merasa senang ya, bahagia. Nah seperti itulah memori yang baik. Nah sekarang ke kelompok yang kedua. Hal apa yang paling menjengkelkan yang paling Bapak Ibu ingat? Silakan coba. Siapa yang mau mengutarakan? Anaknya main game terus, sampai ibu kesal ya. Nah gitu. Ya ada yang lain Malik? Pas disuruh itu tidak mau ya, jadi kesal begitu ya. Berarti Bepergian tidak mau pamit. bepergian tidak mau pamit. Terima kasih Bu sudah mengutarakan hal-hal mungkin yang membuat ibu jengkel kan begitu ya. Nah sekarang kita gabung. Menurut kelompok 1 ini kan ada katanya bikin kesal itu anak keluar nggak masih tahu, main game terus, tidak mau nurut kan gitu. Nah menurut kelompok 1
bagaimana solusinya ini? Ken bedik cara nepang sing gitu, kalau bahasa Balinya. Coba siapa yang mau kira-kira mewakili? Nah, contoh satu aja supaya anaknya tidak pada saat keluar itu bilang orang tua, kira-kira bagaimana caranya? Ada yang mau kira-kira pengalaman macam pengalaman ibu aja gimana? Biasanya dikasih imbalan awal itu ya. Terus dikasih imbalan, baru dia mau bilang itu umpamanya ya. Oke, terima kasih ibu. Mungkin dari kelompok yang kedua, bagaimana solusinya kira-kira? Umpamanya anak ini dia bisa bilang ke orang tua untuk keluar malam mungkin itu. Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang mau mengutarakan? Apa lagi pertanyaannya terlalu sulit ya? Sekian kan yang salah orang kan gitu ya. Nah, Di saat duduk berdua santai, di saat duduk berdua bersama anak-anak, baru kita bisa sampaikan. Kalau di saat dia marah kita kasih tahu, dia malah mungkin bedu gitu semakin bedu. Di saat santai bersama, besok kalau ini ya. Kalau sampai karena saya disuruh mandi sama makan paling kalau mandi sampai malam jam 9 baru makan aja kalian aja udah mau makan dia udah paling itu udah di saat bersama ngumpul sama bapak mana gitu ya besok mandi jam gini makan jam gini pulang sekolah makan gitu ya, terima kasih mungkin. Jadi menurut ibu siapa namanya? Bu Endra. Jadi caranya itu pada saat kita kumpul ya, pada saat kita kumpul mungkin pada saat makan malam atau bagaimana kita sambutan di sana menasihati anak, memberi masukan mana hal yang baik, mana yang buruk kan seperti itu ya. Mungkin itu salah satu cara untuk melatih anak kita di rumah. Nah, mungkin ibu sudah pengalaman dia punya anak bisa dipahami tuh Pak Ibu. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu kita harus mengingat dulu hal-hal yang baik. Begitu nih sama anak, jangan sama anak yang bikin kita punya semangat kembali apa. Gitu nih, kurangi mengingat hal yang buruk. Karena kalau kita mengingat hal yang buruk itu akan menjadi aura negatif itu datang ke rumah ibu, gitu nih di keluarga ibu. Jadinya cepat bersangka segala macam. Gitu nih, bisa dipahami Pak Ibu? Oke. Sekarang mungkin Bapak Ibu sudah lelah nih, sampai duduk lagi. Nah, kita adakan game. Bisa Bapak Ibu berdiri dulu nih. Jadi di game ini kita akan belajar cara mendengar dan melihat. Oke. Nah, sekarang saya instruksikan Bapak Ibu bisa mengikuti. Oke. Bisa dimulai? Seperti pelajaran mungkin pada saat anak TK Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, begitu ya. Coba bisa mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang kita percepat yuk. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak. Jadi ada yang salah ya. Nah, okay. Seperti itu gamenya. Silakan udah Bu, terima kasih ya. Nah, dari permainan tadi, apa yang Ibu rasakan? Kira-kira dulu, apa yang Ibu rasakan dari permainan tadi? Mau relax gitu ya? Oke. Nah, jadi dari game tadi itu, kira-kira mana yang Ibu cepat menangkap? Mendengar apa melihat? Mendengar. Kalau Ibu lebih cepat melihatnya daripada mendengar. Ada sebagian yang mendengar lebih cepat daripada melihat. Seperti game tadi yang bilang kepala, padahal saya pegang bahu gitu Pak. Ada yang salah juga kan begitu. Jadi di sana kita bisa simpulkan bahwa kebanyakan dari ibu-ibu atau bapak-bapak itu lebih cepat pada saat kita melihat sebelum mendengar. Sama juga dengan halnya anak. Anak itu kalau kita kasih tahu kadang kan nggak mau dia, sing percaya lah gitu bahasa Balinya gitu. Tapi
dia sudah melihat dan merasakan, barulah dia disanakan percaya. Seperti itu nih. Jadi di keluarga itu kita itu harus bisa selaras yang dilihat dengan yang kita perbuat. Nah, jadi apa seperti dengan anak, apa yang akan dilihat di keluarga itu? Misalnya bapak dan ibunya itu berantem gitu nih, itulah yang akan dilihat. Gitu nih. Jadi kalau pada saat kita ada konflik atau bagaimana, mohon jangan di depan anak. Karena apa yang anak itu lihat, itu yang akan diingat dan itu yang akan dia lakukan. Sehingga saran saya sampai di rumah bapak ibu itu bisa artinya bisa mempraktekkan, mungkin ada konflik sedikit atau bagaimana, jangan sampai di depan anak-anak. Dan tunjukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada anak, dan Asung Harun nanti hal itu pun yang akan diikuti oleh anak. Seperti pelajaran yang lain. Jadi bagi sudah bisa dipahami Pak Ibu? Sudah nggih? Nggih. Ini dulu mau biar bisa pakai. Ada di mana? Nggih. Nggih, mungkin kita dari kita yang untuk Nanti Pramo Santi, Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih. Indonesia sejahtera.